Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erika Darmawan sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosida Sterani Putri dengan NPM 003 dan rekan saya Restu Anggraini dengan NPM 027 akan memaparkan proposal program kreativitas mahasiswa terkait cookies daun kelor sebagai makanan alternatif pemenuhan gizi. Selanjutnya adalah daftar isi. Bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Pada bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Perwakilan UNICEF mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak Indonesia menderita gizi buruk. Peningkatan jumlah anak kekurangan gizi di Indonesia lantaran banyak keluarga kehilangan pendapatan pada masa pandemi ini, sehingga tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi. Ditambah lagi kurangnya minat anak-anak untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Kelor adalah jenis tanaman dari suku Moringaceae dan termasuk tanaman yang berumur panjang. Di Indonesia, pohon kelor banyak ditanam di sepanjang ladang atau tepi sawah sebagai pagar hidup dan berfungsi sebagai tanaman penghijauan. Kelor merupakan bahan pangan yang kaya akan zat mikro dan makro. Desa Kaliurip Kabupaten Purworejo menjadi salah satu contoh daerah yang banyak tumbuh daun kelor. Namun sebagian besar masyarakat memanfaatkan daun kelor hanya untuk dicampur saat memasak sup atau sayuran lainnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba menghadirkan suatu inovasi dengan mengolah daun kelor menjadi cookies. Kami ingin menghasilkan makanan yang memiliki kualitas, khasiat, cita rasa yang tinggi dan aman dikonsumsi oleh anak-anak maupun semua kalangan usia. Cookies daun kelor ini hadir sebagai inovasi makanan untuk memenuhi gizi anak-anak. Pada bab 1 pendahuluan, 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal kali ini yaitu 1. Bagaimana cara pembuatan cookies daun kelor. 2. Mengapa memilih cookies sebagai inovasi olahan daun kelor. 3. Apa keunggulan dan manfaat cookies daun kelor sebagai salah satu inovasi olahan daun kelor. 4. Bagaimana cara memperkenalkan daun kelor kepada masyarakat. 5. Bagaimana minat pasar terhadap olahan cookies daun kelor. 1.3 tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan untuk membuat proposal ini yaitu 1. Memperkenalkan menu makanan baru yang sehat dan bergizi dengan pemanfaatan daun kelor. 2. Menghasilkan produk olahan daun kelor yang lebih berinovasi. 3. Menciptakan suatu produk olahan makanan yang berasal dari daun kelor. 4. Menjadikan cookies daun kelor sebagai makanan yang diminati anak-anak dan semua kalangan. 5. Menghasilkan usaha yang berkualitas dan memiliki prospek yang tinggi untuk kedepannya. Selanjutnya 1.4 luaran kegiatan. Luaran yang diharapkan berupa produk cookies daun kelor yang mampu menjadi alternatif dalam pemenuhan gizi saat pandemi seperti ini. Karena daun kelor mengandung zat besi, selain itu luaran yang diharapkan dari produk ini adalah artikel ilmiah, hak paten, publikasi dan mampu memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa. Selanjutnya ada 1.5 manfaat dan kegunaan. Produk luaran yang dihasilkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat, A. Program ini memperkenalkan inovasi olahan daun kelor yang dapat dijadikan sebagai cemilan makanan karena selama ini daun kelor hanya diolah menjadi sup dan kurang diminati oleh anak-anak. B. Program ini memberikan inovasi dan cita rasa baru dari olahan daun kelor. C. Program ini dapat berkontribusi dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. D. Program ini mampu membantu pemerintah dalam mengurangi angka gizi buruk pada anak Indonesia. 2. Bagi pelaksana, program ini diharapkan dapat menjadi tempat mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa, menciptakan produk sehat dan berkualitas. Selanjutnya bab 2 gambaran umum rencana usaha. Nama usaha yang dipilih adalah Kodalor. Kodalor merupakan singkatan dari cookies daun kelor. Dan nama produk yang dipilih untuk usaha ini adalah Kodalor dengan logo gambar cookies yang dibuat semenarik mungkin. Usaha cookies daun kelor ini dapat menjadi salah satu inovasi baru untuk olahan daun kelor di kota maupun di Kabupaten Purworejo, yaitu sebagai daerah tumbuhnya daun kelor ini. 1. Kelebihan produk. Strategi yang digunakan dalam pemasaran cookies ini adalah A. Strategi penamaan produk. Dalam pembuatan nama produk ini, kami memberi nama sesuai dengan produk yang kita buat, yaitu cookies daun kelor atau Kodalor sebagai alternatif pemenuhan gizi di masa pandemi. B. Strategi produksi. Dalam pembuatan cookies daun kelor ini, kami menawarkan cookies daun kelor original yang tidak mempengaruhi kekhasan dari daun kelor tersebut. 2. Keterkaitan dengan produk lain. Olahan produk cookies daun kelor ini merupakan produk baru yang belum ditemui di daerah Purworejo dan sekitarnya. 3. Peluang pasar.
Keunggulan produk: 1. Cookies daun kelor merupakan produk baru yang masih jarang ditemui di kalangan masyarakat. 2. Memperkenalkan produk makanan yang sehat dan bergizi tinggi. 3. Harga terjangkau, rasa dan manfaat terjamin. B. Ada target atau segmen produk yang dituju. Yang pertama ada mahasiswa dan masyarakat umum. C. Analisis pesaing. Banyak sekali di luar sana pembuatan cookies atau catering yang handal bahkan sudah terkenal di mana-mana. Tetapi Kodalor memiliki banyak variasi dan terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat bermanfaat bagi perkembangan perkulineran dan dapat memenuhi gizi kebutuhan tubuh. 4. Pemasaran produk. Usaha produksi Kodalor direncanakan akan dipasarkan via online maupun non-online. Pemasaran online juga dapat dikirimkan melalui via GoFood jika jarak dekat dan misalkan jauh seperti luar kota bisa dikirimkan lewat pengiriman khusus makanan. Karena Kodalor sendiri tahan sampai 3 bulan tanpa bahan pengawet sehingga aman untuk pengiriman di seluruh Indonesia. Selanjutnya analisis pendapatan dan keuangan. A. BEP atau Break Even Point. Harga cookies daun kelor sama dengan 15.000. BEP volume produksi sama dengan total biaya dibagi harga. Total biayanya 9.697.000 dibagi 15.000 sama dengan 645 buah. Jadi pada tingkat volume produksi 83 buah, usaha ini berada pada titik impas. BEP ini terjadi setelah berproduksi selama 12 bulan. BEP harga produksi sama dengan total biaya dibagi volume produksi. Total biayanya sama dengan 9.697.000 dibagi 1.000 sama dengan 9.697. Jadi pada tingkat harga 10.000, usaha ini berada pada titik impas. B. B per C ratio. Rumusnya, BEP harga produksi sama dengan total penjualan dibagi total biaya sama dengan 15 juta dibagi 9.697 sama dengan 1,504. Karena B per C ratio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,504 kali lipat. ROI atau Return on Investment sama dengan rumusnya keuntungan dibagi total biaya dikali 100%. Keuntungannya 5.303.000 dibagi total biayanya 9.697.000 dikali 100% sama dengan 54,687%. Rasio keuntungan terhadap pendapatan pengambilan modal rumusnya keuntungan dibagi pendapatan total dikali 100% sama dengan 5.303.000 dibagi pendapatan totalnya 15.000 dikali 100% sama dengan 35,35%. Pada tabel berikut biaya awalnya 9.697.000, hasil penjualannya 15 juta, keuntungannya 5.303.000 dan harga produk satuannya itu 15.000. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 metode pelaksanaan. 3.1 alur pelaksanaan program. Berikut alur pelaksanaan program yang dapat dilihat pada diagram alir. Yang pertama, melakukan survei bahan baku dan tempat pemasaran. Yang kedua, persiapan tempat produksi. 3. Persiapan peralatan produksi. 4. Persiapan bahan baku. 5. Pembuatan produk. 6. Pengemasan dan yang terakhir pemasaran. Selanjutnya 3.2 persiapan tempat dan peralatan produksi. Produksi cookies daun kelor ini bertempatkan di Desa Kaliurep, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Berikut persiapan alat pembuatan cookies daun kelor, yaitu yang pertama ada kamera 1 buah, kompor gas 1 buah, tabung gas 3 kg 2 buah, selang dan regulator 1 buah, oven 1 buah, pisau 1 buah, blender 1 buah, mixer 1 buah, talenan 2 buah, mangkuk adonan 2 buah, timbangan 1 buah, spatula 2 buah, rol kayu 3 buah, sendok 1 lusin, garpu 1 lusin, kemasan 1000 buah, aluminium foil 3 gulungan, loyang 4 buah, wajan 1 buah, spons 2 buah, dan serbet 2 buah. Selanjutnya 3.3 ada persiapan tempat dan peralatan produksi. Berikut bahan dasar yang kami gunakan ada daun kelor sebanyak 120 kg, tepung terigu 120 kg, gula pasir 30 kg, air 25 liter, margarin 10 kg, dan telur 30 kg.
Dan untuk bahan tambahannya yaitu ada baking soda 300 gram, susu skim 30 liter, bubuk coklat 30 kg, dan sunlight 6 buah. Selanjutnya 3.4 proses pembuatan. Proses pembuatan cookies daun kelor sebagai berikut. Yang pertama, mencuci daun kelor hingga bersih lalu memisahkan dengan batangnya. 2. Menghaluskan daun kelor menggunakan blender. 3. Memasukkan mentega dan gula pasir ke dalam mangkuk, kemudian mencampurkan menggunakan mixer hingga merata. Menambahkan kuning telur ke dalam adonan, aduk hingga rata. 4. Memasukkan tepung terigu, baking soda, dan daun kelor yang telah dihaluskan ke dalam adonan, ratakan menggunakan spatula. Kemudian mengaduk menggunakan mixer hingga tercampur rata dan kalis. 5. Membagi adonan menjadi 2 bagian, yang pertama original dan bagian yang kedua ditambah dengan bubuk coklat sebagai varian. Yang keenam, membentuk bulat-bulat kecil dan memipihkan adonan yang sudah kalis menggunakan garpu dan lakukan pada semua adonan. Yang ketujuh, menyiapkan loyang dan melapisi menggunakan kertas roti dan mentega. Kemudian meletakkan semua cookies ke dalam loyang, memanaskan oven kurang lebih 15 menit dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius dan memanggang cookies selama 20 menit. Yang 8, mengeluarkan cookies yang sudah matang dan mendiamkan selama beberapa menit agar cookies dingin dan mengeras. Yang 9, cookies siap dihidangkan. Di samping ini ada gambar dari cookies daun kelor. Kemudian 3.5 Pengemasan produk dan pelabelan. Usaha ini memperhatikan pengemasan menggunakan dessert box atau dengan kemasan yang bisa melindungi produk dengan aman dan bersih serta bisa tahan lama, dan melabeli dengan identitas usaha kami agar konsumen bisa tahu produk yang telah dibeli. Berikut gambar dari kemasan produk dan pelabelan. Selanjutnya 3.6 Pemasaran produk. Pemasaran produk yang direncanakan yang ditinjau dari lama penjualan produk memiliki 2 strategi, yaitu yang pertama, pemasaran jangka pendek. Pemasaran jangka pendek Kudalor akan dipasarkan via online dan juga via non-online. Untuk via online ini dapat dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Kemudian untuk via non-online dapat dititipkan di toko-toko dan pedagang di pasaran ataupun di tempat-tempat pusat kota. Kemudian pemasaran jangka panjang. Kudalor akan dipasarkan melalui pasar online yang bisa diakses oleh semua orang yang terhubung oleh jaringan internet melalui aplikasi toko online serta dipasarkan di pusat oleh-oleh yang ada di Purworejo. Kemudian bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. Anggaran biaya yang diperlukan dalam mendirikan usaha cookies daun kelor ini sebesar Rp9.697.000. Berikut rekapitulasi biaya yang diperlukan dalam satu periode kegiatan. Yang pertama ada peralatan penunjang sebesar Rp5.147.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp3.815.000. Ketiga, perjalanan sebesar Rp135.000 dan lain-lain sebesar Rp600.000 dengan total Rp9.697.000. Selanjutnya 4.2 Jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan baku yang dilakukan pada bulan 1 dengan penanggung jawab Restu Anggraini. Yang kedua, uji coba pembuatan yang dilaksanakan pada bulan 1 dan bulan 2 dengan penanggung jawab Restu Anggraini. Yang 3, promosi penjualan yang dilaksanakan pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4 dengan penanggung jawab Rosida Saharani Putri. Yang keempat, penjualan dan pemasaran produk yang dilaksanakan pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4 dengan penanggung jawab Rosida Saharani Putri. Yang kelima, laporan harian yang dilaksanakan pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4 dengan penanggung jawab Restu Anggraini. Dan yang terakhir ada laporan akhir yang dilaksanakan pada bulan 4 dengan penanggung jawab Rosida Saharani Putri. Selanjutnya daftar pustaka. Berikut
daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun proposal cookies daun kelor ini. Selanjutnya, lampiran. Berikut lampiran dari justifikasi anggaran kegiatan dari peralatan penunjang, bahan habis pakai pembuatan cookies daun kelor selama 4 bulan, perjalanan, dan lain-lain dengan total Rp9.697.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.